warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada muka. Karena sudah full semua, ayo kita mulai pelajaran ini. Mari kita berdoa bareng-bareng. Suara gelemar. Siapa yang hari ini tidak hadir? Lengkap semua? Kalau sudah lengkap, baik kita akan mulai pelajarannya. Yaitu silakan catat dan bagi kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kita akan diskusikan bareng-bareng tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Silakan membaca di bukunya masing-masing, misi dakwah strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama itu mengajarkan Rasulullah. Dilihat bukunya dilihat yang kemarin kita catat. Dilihat. Yaitu Rasulullah mengajarkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin naqdo. Langsung saja untuk kelas 7A, karena materi kita kali ini adalah masih fase awal, yaitu fase di mana dakwah Rasulullah ini. Kita catat bukunya masing-masing. Nah, untuk sementara saja kita nanti catat pelajaran daripada SKI materi misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Masehi ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro. Di zamannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Budaknya Zaid bin Haritha sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya, dan sahabatnya sebagai orang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima di 89 surah. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Pada masyarakat Arab jahiliyah, ketahuinya
Sementara itu, Islam datang dengan membahas untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Masyarakat pembalasan sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dari Tahun 611 Masehi, Kanjeng Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, letaknya beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Setiap tahun sepanjang bulan Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad pergi ke sana dan berdiam di tempat itu. Ia tekun dalam merenung dan beribadah, menjauhkan diri dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. Ia merenungkan rusaknya perilaku sehari-hari masyarakat Arab saat itu. Demikian kuat dia merenungkan rusaknya perilaku sehari-hari. Lupa segala ada dalam hidup ini, sebab segala yang dilihatnya dalam kehidupan manusia sekitarnya bukanlah suatu kebenaran. Ia merenung untuk mencari jawaban mengenai perilaku masyarakat dalam masalah-masalah hidup. Apa yang disajikan sebagai persembahan untuk Tuhan mereka itu bukanlah suatu yang dapat dibenarkan menurut rasio dan nurani yang jernih. Berhala-berhala yang tidak berguna, tidak menciptakan dan tidak pula mendatangkan rezeki, tak dapat memberi perlindungan kepada siapapun yang tiba bahaya, tidak selayaknya dipuja dan disembah. Hubal, Lata, Uzza dan semua patung-patung dan berhala-berhala yang terpancang di dalam dan di sekitar Ka'bah tak pernah menciptakan. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah keistimewaan kepribadiannya yang terbesar. Hal ini menunjukkan seakan-akan beliau sendiri membatasi tugas risalahnya dengan sabdanya, "Bu'istu liutamima makariman akhlak." Aku ini diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenyataannya kita tidak dapat mengambil gambaran yang utuh tentang akhlak Nabi Muhammad SAW kecuali jika kita memahami Al-Quran dan hadis serta hal-hal yang berkaitan dengan sejarah hidupnya. Aisyah menggambarkan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan perkataannya, "Kana khuluqul Quran," bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Artinya bahwa semua ketentuan yang ada dalam Al-Quran merupakan cerminan daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab tidak mengetahui dan tidak pula mempercayai adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya bumi dan seisinya. Mereka tidak percaya bahwa manusia yang sudah meninggal dapat dibangkitkan kembali karena sudah menjadi tulang dan rata dengan tanah. Mereka hanya hidup untuk dunia dan tidak mempercayai akan kehidupan akhirat. Sehingga Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwanya untuk mengajak mereka mempercayai adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan masa jahiliyah. Pada masa itu masyarakat masih belum mengetahui tentang sifat-sifat mulia, sehingga sifat dan perilaku mereka sangat menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Perjudian, meminum minuman keras, merampok, berzina adalah hal yang sudah tidak asing di tengah-tengah masyarakat Arab. Sehingga pada saat Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk merubah mereka dari jahiliyah menuju jalan kebenaran, yaitu jalan Islamiyah. Takwa yang dilakukan Rasulullah SAW sejatinya sudah tersirat semenjak kecil. Nabi Muhammad SAW semenjak kecil dikenal sebagai anak yang sangat mulia akhlaknya, sikap sederhana, berwibawa, dan perilaku baik lainnya melekat terhadap dirinya. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatan, sehingga mendapatkan julukan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya atau jujur. Dari sifat dan perilaku masyarakat Mekah yang melenceng dari akidah Islam seperti merampok, berjudi, minum minuman keras dan sebagainya, sehingga kehidupan mereka identik dengan pertengkaran dan permusuhan serta jauh dari kedamaian. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyebarkan kedamaian agar sifat dan perilaku serta kebiasaan buruk mereka berubah menjadi cinta kedamaian. Dapat dikatakan bahwa anak Islam adalah perdamaian. Ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun."
Kok gedung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan diskusikan daripada soal-soal berikut benar atau salah. Satu, wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah A. US Al-Maidah ayat 20. B. US Al-Mudaththir. Ya. B. IS Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. C. IS Al-Alaq ayat 1 sampai 5. D. IS Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. 2. Cara yang dilakukan. Ayo. C. Bagaimana jawabannya kelompok 1? Bagaimana jawabannya kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 2. Cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah A. Dengan kekerasan. B. Dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. C. Dengan cara pemaksaan. D. Dengan cara berperang. Bagaimana jawabannya kelompok 1? B. Bagaimana jawabannya kelompok 2? B. Bagaimana jawabannya kelompok 3? B. Jawabannya adalah B. Yaitu dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. 3. Perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi terdapat dalam A. IS Asy-Syu'ara ayat 214. B. IS Al-Hijr ayat 94. C. IS Al-Furqan ayat 10. D. IS Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana jawabannya kelompok 1? Bagaimana jawabannya kelompok 2? Bagaimana jawabannya kelompok 3? B. Bagaimana jawabannya kelompok 4? Berarti jawabannya yang benar adalah A. US Asy-Syu'ara ayat 214. Ya. Soal selanjutnya nomor 4. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang rumahnya dijadikan pusat berdakwah adalah. Bagaimana jawabannya kelompok 1? A. Bagaimana jawabannya kelompok 2? B. Bagaimana jawabannya kelompok 3? A. Bagaimana jawabannya kelompok 4? A. Jadi jawaban yang benar adalah A. Arkom. Dan selanjutnya nomor 5. Salah satu paman Rasulullah SAW yang selalu mendukung perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam meskipun ia tak masuk Islam, yaitu A. Abu Lahab. B. Abu Jahal. C. Abu Thalib. D. Abu Bakar. Bagaimana jawabannya kelompok 1? A. Bagaimana jawabannya kelompok 2? Bagaimana jawabannya kelompok 3? Bagaimana jawabannya kelompok 4? Jadi jawabannya yang benar adalah C. Abi. C. Abu Thalib. Dari saya. Jawab salam. Kita hentikan diskusi. Kita hentikan ini dengan
Ya. Kita akhiri diskusi ini dengan wassalamualaikum